Adik-adik atas kerjasamanya. Mari kita mulai pembahasan di paket 3 ya. Yang pertama ini kita disuruh membaca paragraf. Kita baca terlebih dahulu biar kita mengerti apa isi paragrafnya ya. Sampah selama ini dituding menjadi penyebab utama banjir di ibu kota. Namun, menurut pengamat tata kota Marco Kusuma Wijaya, permasalahan banjir di Jakarta bukan hanya karena sampah, tetapi juga struktur tanah yang semakin menurun. Salah satu solusi mengatasi banjir yaitu dengan membangun infrastruktur yang dapat mengalirkan air dan sumber resapan yang banyak. Nah, arti kata solusi pada paragraf di atas adalah solusi. Kita lihat di sini solusi ya, sambil kita baca. Salah satu solusi mengatasi banjir yaitu dengan membangun infrastruktur yang dapat mengalirkan air dan sumber resapan yang banyak. Berarti arti kata solusi pada paragraf di atas itu adalah upaya. Kenapa dikatakan upaya? Nah, ini karena dalam bahasannya kan mengatasi banjir dengan membangun infrastruktur. Tapi kalau salah satu cara mengatasi salah satu upaya, tapi yang lebih bagus lagi dari arti katanya adalah upaya. Kita lanjutkan nomor 2. Lanjutannya dari 1 tadi, kenapa dikatakan saya akan upaya? Karena ini struktur tanah yang semakin menurun. Kalau cara berarti kan sudah ada, tapi kalau upaya itu kan masih dalam hal merencanakan, ya. Kemudian yang kedua, kata antonim. Adik-adik tahu sendiri bahwa antonim itu adalah lawan kata. Jadi antonim kata menurun itu adalah melonjak ya. Jadi kalau melemah itu sama dengan membaik, menukik sama dengan naik, menyusut berarti menambah. Kita lanjutkan. Bacalah paragraf berikut untuk soal nomor 3 dan 4. Wanita yang setiap hari kulihat itu sedang sibuk menggerak-gerakkan sapunya, mengumpulkan berbagai macam sampah dan memasukkan ke dalam tempat yang setia berada di sampingnya. Pekerjaan tukang sapu jalanan sepertinya sangat menguras tenaganya. Tugas mulianya yang membuat jalanan dan taman diterimanya. Taman-taman di kota ini bersih dan rapi, tidak sesuai dengan imbalan yang diterimanya. Penghasilan dan perhatian dan pemerintah untuk kesejahteraan mereka sangat minim. Nah, kita lanjutkan ya untuk bahasan soal nomor 3. Bagaimana kesejahteraan penyapu jalanan? Setiap hari disibukkan dengan sampah, kan memang pekerjaannya tukang sapu. Kemudian penghasilan penyapu jalanan sangat minim. Nah, ini tadi mereka juga di paragraf juga ada ya. Kita lanjutkan. Mereka membutuhkan perhatian pemerintah. Nah, yang ditanyakan ini adalah kesejahteraan. Jadi, jawabannya adalah yang C, mereka membutuhkan perhatian pemerintah. Selain ini kan ada kata penghasilan, sedangkan yang ditanyakan adalah kesejahteraan. Jadi jawabannya adalah mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah dari segi penghasilan maupun kesejahteraan. Dilanjutkan nomor 4. Kalimat yang sesuai dengan paragraf di atas adalah, nah di sini apakah pekerja tukang sapu mengumpulkan dan memasukkan berbagai sampah ke dalam karung, sedangkan di bacaan tadi di paragraf tadi itu tidak ada kata karung ya. Kemudian pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan tukang jalanan. Jadi mereka berharap bahwasannya pemerintah itu memperhatikan kesejahteraannya. Terus kemudian kalimat yang sesuai juga, pekerjaan tukang sapu jalanan membuat jalanan dan taman kota bersih dan rapi. Jadi jawabannya ada ya C. Kalau dikatakan pekerjaan tukang sapu mendapat imbalan yang setimpal kan gak mungkin gitu loh. Mereka juga berharap kesejahteraan maupun penghasilan itu aja minta perhatikan oleh pemerintah. Nah, kita lanjutkan adik-adik nomor 5. Perhatikan informasi berikut ini, ada nama kota dan kode area. Di sini ada bacaannya ya. Iqbal melanjutkan sekolah magisternya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Iqbal mengambil jurusan teknik informatika. Iqbal akan menempuh kuliah di Yogyakarta kurang lebih selama 2 tahun. Selama berkuliah, Iqbal jarang sekali pulang ke rumah di Jakarta karena sibuk kuliah. Selain kuliah, Iqbal juga bekerja di sana. Walaupun Iqbal jarang pulang, dia tidak pernah lupa untuk memberi kabar kepada orang tua. Setiap hari, Iqbal selalu menelpon orang tuanya. Untuk menelpon orang tuanya, kode telepon arah yang harus ditekan Iqbal adalah, kita bahas satu-satu ya. 031 kita bisa melihat di sini, 031 berarti kotanya dari Surabaya. Sedangkan 022 di sini kita bisa lihat dari Bandung. 021 ternyata ini dari Jakarta. 0274 dari Yogyakarta. Badan Yogyakarta itu adalah tempat Iqbal melanjutkan sekolah magisternya. Jadi kode telepon area yang ditekan oleh Iqbal di Jakarta orang tuanya yaitu 021 yang C ya. Dan lanjutkan nomor 6 di sini ada sayur dan buah organik banyak keistimewaannya dibandingkan dengan sayuran dan buah non organik. Sayur dan buah berkhasiat untuk membersihkan darah dari racun-racun dan senyawa kimia berbahaya. Selain itu, sayuran dan buah organik dapat membantu regenerasi sel-sel baru dan membantu menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Kita tidak perlu mengkonsumsi obat dan vitamin. Kalimat utama paragraf tersebut adalah yang ditanyakan adalah kalimat utamanya. Di sini kita ada kita tidak perlu mengkonsumsi obat dan vitamin. Ini adalah yang kalimat kesimpulannya. Kemudian sayur dan buah organik banyak keistimewaannya dibandingkan dengan sayur dan buah non organik. Jadi kalimat utamanya itu adalah yang benar, yang B. Kalau yang C, sayur dan buah organik berkhasiat untuk membersihkan darah dan racun-racun, memang iya. Tetapi di situ tadi paragrafnya itu membandingkan sayur dan buah organik itu didapatkan harganya, manfaatnya. Kita lanjut dari nomor 7. Nomor 7 di sini ada percakapan ya. Hai Yanti, kemarilah aku beritahu. Sedangkan Yanti berkata, ya ada apa? Nah di situ ada titik. Yanti mengatakan, wah gawat, padahal yang membawa hasil pekerjaan kita kan dia. Yuni mengatakan, tidak usah khawatir, kita sampaikan saja alasan sebenarnya kepada Bu Ika, guru kita. Jadi kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah, banyak juga kalau hasil pekerjaan kita dibawa. Nggak mungkin kan, pekerjaan Vina hari ini belum selesai. Padahal kita tidak menanyakan tentang tugas Vina yang kerjakan. Hari ini Vina tidak masuk karena demam ya. Tadi ini karena Vina tidak masuk, yang jawabannya salah ya, karena Vina tidak akan berangkat ke sekolah. Jadi jawabannya yang C. Masih semangat ya adik-adik? Kita lanjutkan nomor 8. Di nomor 8 ini perhatikan paragraf berikut. Meski terlihat mungil dan berukuran kecil, tetapi menanam bonsai cukup sulit. Teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan. Sebab seorang penanam bonsai harus menguasai berbagai teknik perawatan. Simpulan paragraf di atas adalah, apakah teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan? Apakah bonsainya bentuk mungil dan berukuran kecil? Cara menguasai teknik perawatan bonsai cukup sulit. Apakah yang D, menanam bonsai cukup sulit karena harus menguasai berbagai teknik perawatan? Jadi jawabannya apa? Kesimpulannya adalah menanam bonsai cukup sulit karena harus menguasai berbagai teknik perawatan. Ya adik-adik, kita lanjutkan nomor 9. Sesampainya di toko buku, dia segera menuju di tempat bagian novel. Ia dengan teliti terlihat dan membaca satu persatu novel. Setelah dirasa ceritanya bagus dan menarik, Tia menuju ke kasir. Tia membayar novel yang dipilihnya. Nah, adik-adik masih ingat kan jenis paragraf? Yang pertama kita sebutkan ada paragraf argumentasi, itu adalah paragraf yang berisi ide atau gagasan yang diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Di sini pembaca
mengatakan di paragraf argumentasi itu mengemukakan pendapat yang dia gini. Sedangkan yang B, eksposisi, itu adalah tulisan yang memberikan informasi mengenai sebuah teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga yang membaca menambah wawasannya. Yang C atau yang namanya narasi itu adalah menceritakan serangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan kejadian, tokoh, tempat, waktu, suasana cerita. Untuk novel, roman, cerpen itu adalah fiksi dan juga dipakai penulisan sebagai non fiksi.